Salam semuanya, selamat datang di pembelajaran pendidikan agama Kristen kelas 8 semester ganjil. Pada hari ini kita akan belajar tentang materi Roh Kudus bekerja dalam diriku. Kompetisi dasar yang akan kita bahas hari ini adalah menganalisis peran Roh Kudus dalam hidup orang beriman. Sebelumnya kita masuk kepada tujuan pembelajaran. Ada dua tujuan pembelajaran yang Bapak bahas hari ini. Yang pertama, agar peserta didik mampu menjelaskan peran Roh Kudus dalam hidup orang beriman. Yang kedua, agar peserta didik mampu mengidentifikasikan tindakan orang beriman yang dipimpin Roh Kudus. Baik, sebelum kita memulai kepada materi, seperti biasanya di pendidikan agama Kristen, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Setelah peserta didik berdoa, kita akan menyanyikan satu judul lagu yang berjudul Roh Kudus Kau Hadir di Sini. Kita sudah berdoa dan bernyanyi. Kita akan melanjutkan materi kita pada saat ini. Kita akan bahas tentang Roh Kudus bekerja dalam diriku. Kita bahas yang pertama, bagian A. Siapa Roh Kudus? Pertanyaan ini, siapa Roh Kudus, kita akan bahas di beberapa bagian. Yang bagian pertama, roh. Roh sama dengan napas. Napas atau angin. Dalam Perjanjian Lama, kita bisa baca di dalam Mazmur pasal yang ke-33 ayat yang ke-6. Kemudian di kitab Yesaya pasal 11 ayat ke-4. Dan Yeremia pasal kedua ayat 24. Sedangkan di dalam Perjanjian Baru kita bisa baca Yohanes pasal 3 ayat 8 dan pasal 20 ayat 22, serta di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 2 sampai 4. Itu menjelaskan tentang roh adalah napas atau angin. Bagian yang kedua, roh adalah nyawa atau semangat atau prinsip hidup. Dalam Perjanjian Lama, kita bisa baca di dalam kitab Kejadian pasal 7 ayat 22, serta di Yesaya pasal 42 ayat 5 dan Yeremia pasal 10 ayat ke-14. Sedangkan di dalam Perjanjian Baru kita bisa baca di dalam Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 47 dan Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayat yang kelima dan pasal 17 ayat yang ke-16. Jadi beberapa ayat Alkitab ini silakan nanti masing-masing kita membacanya di dalam Alkitab kita. Yang ketiga, roh sama dengan nasihat atau hikmat atau kebenaran dan kemuliaan. Dalam Perjanjian Lama kita bisa baca di dalam Yesaya pasal 11 ayat yang kedua, Yesaya pasal yang ke-19 ayat yang keempat, dan Yeremia pasal 51 ayat 1. Sedangkan dalam Perjanjian Baru kita baca Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Roma pasal 8 ayat 2 serta 1 Korintus pasal 12 ayat 8, 2 Timotius pasal 1 ayat 7 dan 1 Petrus pasal 4 ayat 4.
14. Kita masuk ke bagian yang keempat. Yang keempat, siapa itu Roh Kudus? Roh sama dengan Roh Kristus. Dalam perjanjian baru, kita baca Roma pasal 8 ayat yang 9, Filipi pasal 1 ayat yang 19, dan 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-11. Selanjutnya kita masuk ke bagian B, peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Ada beberapa peran yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama itu berbicara tentang pembaharuan. Ya, pembaharuan itu kita baca di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua, dan Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-16. Yang kedua, peran Roh Kudus bagi orang percaya. Pertobatan itu yang kedua. Kita bisa baca di dalam kitab Matius pasal keempat ayat ke-17, Markus pasal 1 ayat yang keempat, dan Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat yang ke-19. Yang ketiga, peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya berbicara tentang pembenaran. Alkitabnya bisa kita baca di dalam kitab Roma pasal 3 ayat ke-24, 2 Korintus pasal 5 ayat 21, dan Filipi pasal 3 ayat yang ke-9. Yang keempat, peran Roh Kudus bagi orang percaya adalah pengudusan. Kita bisa baca di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 30, 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13, dan 1 Petrus pasal 1 ayat yang kedua. Lalu yang kelima, peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya adalah penerimaan kualitas atau hidup baru. Roma pasal 7 ayat yang ke-6. Sekarang kita masuk ke bagian yang C. Bagian C adalah rupa-rupa peran Roh Kudus. Rupa-rupa peran Roh Kudus yang pertama adalah mencipta. Artinya menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, atau proses penciptaan. Nah, itu yang pertama, mencipta. Yang kedua, menjadi sumber kekuatan. Jadi Roh Kudus itu menjadi sumber kekuatan kita. Itu berbicara tentang cerita Simson. Kita bisa baca di dalam Hakim-Hakim pasal 14 ayat 6. Yang ketiga memberi ilham. Jadi Roh Kudus ini memberi kita sebuah ilham. Itu kita bisa baca di dalam kitab Yesaya dan kitab Amos pasal 7 ayat 14. Yang keempat, rupa-rupa peran Roh Kudus adalah mendampingi kehidupan. Sebagai pendamping hidup orang percaya. Kita bisa baca di dalam Mazmur 139 ayat 7. Lalu rupa-rupa peran Roh Kudus yang kelima itu berbicara tentang menopang kehidupan orang beriman. Terdapat di dalam Lukas pasal 24 ayat 49. Baik, itu saja materi yang disampaikan hari ini. Selanjutnya kita akan masuk kepada tugas siswa. Ada dua kegiatan yang akan diberikan pada bab ini. Kegiatan pertama itu namanya tes tertulis. Jadi kita masuk kepada alternatif 1 di bagian tugas yang pertama ini. Jadi ada 4 pertanyaan yang akan dijawab oleh peserta didik. Selanjutnya kita masuk ke tes bagian 2 atau kegiatan 2. Alternatif 2 atau tugas 2 ini adalah penilaian diri. Penilaian diri peserta didik. Pertanyaannya adalah, tulislah buah-buah roh yang terdapat di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-22 sampai 23. Kemudian berilah tanda centang pada
tabel berikut. Nih, tabel ya. Ada tabelnya. Sesuai dengan dirimu dan berikan tindakan selanjutnya yang kamu lakukan. Jadi ada 5 tabel di sini. Yang pertama ada nomor, yang kedua itu ada tentang buah-buah roh. Yang tabel yang bagian ketiga itu ada penilaian dirimu. Jadi silakan nanti menjawab. Misalnya yang pertama itu adalah buah-buah rohnya adalah kasih. Ya, silakan penilaian dirimu, apakah sering kamu lakukan atau kadang-kadang kamu lakukan, bahkan atau kamu tidak pernah sama sekali melakukannya. Kalau sering, centang yang bagian sering. Kalau kadang-kadang, centang yang bagian kadang-kadang. Kalau tidak pernah, centang bagian yang tidak pernah. Selanjutnya di bagian berikutnya adalah tindak lanjut. Nah, di tindak lanjut ini pada saat peserta didik tidak melakukannya, misalnya kasih, tidak pernah dilakukan, tidak pernah mengasihi orang, dia centang di situ ya. Terus apa tindak selanjutnya? Baik, setelah peserta didik menerima tugas yang diberikan, kita masuk kepada bagian yang penutup. Bagian penutup ini kita merangkum materi yang disampaikan untuk hari ini. Rangkuman materi tersebut berbicara tentang Roh Kudus memiliki berbagai macam peran, antara lain menciptakan, menjadi sumber kekuatan, memberikan ilham, mendampingi kehidupan, dan menopang kehidupan orang yang beriman. Itu kesimpulan pembelajaran hari ini. Selanjutnya untuk menutup pembelajaran hari ini, silakan peserta didik menyanyikan satu lagu Mengalirlah Kuasa Roh Kudus. Baik, setelah kita menyanyikan lagu, kita akan menutup pertemuan kita hari ini dengan berdoa. Untuk doa penutup akan dipimpin oleh saya sendiri. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam pembelajaran hari ini. Kami bersyukur sudah belajar tentang Roh Kudus bekerja dalam diriku. Tuhan, kiranya kami mampu mempercayakan kepada Roh Kudus untuk memegang kendali dalam kehidupan kami dan memberikan pengharapan atas hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, demikian pembelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.